Pada hari ini Senin 18 Oktober pukul 13:17 acara kami buka bersama-sama. Mari kita buka bersama. Demikian acara kata-kata dari kami, banyak salah dan khilafnya, mohon maaf. Bila taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kampanye dialogis, kampanye damai, kampanye yang jujur, yang nantinya akan dipandu oleh saudara kita. Kita perkenalkan Bapak Tri Martono sebagai moderator pada acara dialogis, kampanye dialogis kesempatan kali ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan pada Bapak Tri Martono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu calon lurah yang berhak dipilih. Calon nomor urut 1 adalah Bapak Sunardi, lahir di Ponorogo tanggal 4 Juli 1968, pendidikan SLTA, alamat Pedukuhan 2, Desa Bugel. Calon urut 2 adalah Bapak Sukardi, lahir di Ponorogo tanggal 7 Juli 1962, pendidikan SLTA, alamat Pedukuhan 9, Kelurahan Bugel. Untuk selanjutnya akan saya bacakan susunan tata tertib kampanye dialogis agar supaya nanti dalam pelaksanaan kampanye dialogis ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk nomor urut 1, penyampaian visi misi dan program kerja disampaikan maksimal selama 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Paneru Kapanewon Panjatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Babin Kantipmas, Bapak Babinsa Kelurahan Bugel, yang kami hormati Bapak PTH Lurah Kelurahan Bugel beserta Bapak Ibu Pamong Kelurahan Bugel, tidak saya sebut satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ketua BPK Kelurahan Bugel beserta anggotanya, juga tidak saya sebut satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan Lurah Kelurahan Bugel beserta anggotanya, juga tidak saya sebut satu persatu. Yang kami hormati Bapak calon lurah Kelurahan Bugel Bapak Sukardi. Yang kami hormati Bapak Ibu pendukung dari calon 1, calon 2, juga tidak saya sebut satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semata diberi kenikmatan kesehatan, taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa menghadiri pertemuan pada siang hari ini di Aula Kelurahan Bugel dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita semua nanti syafaatnya dari dunia ini sampai nanti di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati, saya calon lurah Kelurahan Bugel. Saya tidak usah memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan oleh moderator. Nanti karena waktunya sangat terbatas, cuma 7 menit untuk menyampaikan visi dan misi program. Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati, langsung saja saya karena menyalurkan diri sebagai lurah Kelurahan Bugel, saya untuk menyampaikan visi dan misi.
Visi dan misi saya tadi juga sudah acuannya, tapi ini misi dan misi saya kaitannya dengan nanti program saya. Nanti kalau terpilih menjadi lurah Kelurahan Bugel 6 tahun ke depan. Visi, terwujudnya masyarakat Bugel yang sehat, produktif, makmur, sejahtera, dan berakhlak mulia. Misi, kerjasama bersama masyarakat, melanjutkan pembangunan sewilayah Kelurahan Bugel dalam rangka mobilitas masyarakat, sumber daya fasilitas dan sumber daya setempat, baik berupa barang maupun jasa, dari manapun menuju sentra sosial ekonomi yang baik. Yang baik kita lanjutkan, yang belum baik bersama-sama kita benahi. Menampung aspirasi dari masyarakat sewilayah Kelurahan Bugel. Apabila aspirasi itu difasilitasi, mari kita duduk bersama, kita musyawarahkan. Saya siap transparan terbuka mengenai administrasi keuangan Kelurahan Bugel kepada semua masyarakat sewilayah Bugel dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Dalam sektor pertanian sewilayah Kelurahan Bugel, mari kita angkat, kita kembangkan hasil pertanian menjadi produk yang berdaya guna dan kembali dan berhasil guna bagi masyarakat segala lapisan, karena sebagai mata pencerahan pokok masyarakat bersama-sama kita maju. Di Kelurahan Bugel sebagai desa budaya, mari bersama-sama kita angkat, kita lestarikan, serta kita jaga bersama budaya setempat sebagai warisan leluhur kita bersama-sama untuk muri-muri adat dan fasilitas budaya Jawa. Dan perlu saya sampaikan, tadi juga disampaikan visi misi kaitannya dengan ya visi tadi kaitannya dengan ya isu COVID. Kaitannya dengan isu COVID, dengan adanya COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, harapan saya semoga wabah ini segera berakhir. Belum berakhir apabila saya terpilih menjadi lurah Kelurahan Bugel. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu program pemerintah dalam penanganan COVID-19, menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Bugel untuk selalu menerapkan prokes kapanpun dan dimanapun berada. Menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Bugel yang belum melakukan vaksin COVID dengan sadar dan tanpa paksaan untuk segera melakukan vaksin, karena demi kesehatan dan keamanan bersama. Selalu mengapresiasi setiap kegiatan atau program dari Puskesmas, di setiap kegiatan dalam menunjang kesehatan masyarakat di wilayah Kelurahan Bugel, khususnya COVID yang masih ada. Desa Maritim Budaya Bugel sebagai daerah yang berada di wilayah pesisir pantai dengan menunjang dalam hal pariwisata. Selain itu juga dalam hal ini memanfaatkan kawasan tepi pantai untuk kegiatan usaha untuk menambah pendapatan masyarakat sekitar wilayah Kelurahan Bugel. JJLS, karena di Kelurahan Bugel ada program JJLS, Jalan Jalur Lintas Selatan, merupakan program pemerintah. Dengan adanya JJLS akan mempermudah akses transportasi menuju Bandaraya. Dengan adanya hal tersebut akan berdampak pada berbagai bidang usaha, salah satunya adalah kuliner dan souvenir. Kampung KB internasional, karena di Kelurahan Bugel ditunjuk sebagai kampung KB tingkat internasional, suatu kebanggaan bersendiri dan nilai plus bagi Kelurahan Bugel ditunjuk sebagai percontohan kampung KB tingkat internasional. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama agar program-program yang sudah direncanakan di masing-masing kelompok dapat berjalan lancar, baik sesuai target. Dengan tercapainya program tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sehat, cerdas, dan terampil. Kelompok-kelompok kegiatan dan kampung KB antara lain
BK, BKR, BKB, BKL, PIKR, dan OPPKS. Penyelenggaraan pemerintah melayani masyarakat secara sehat, harmonis, dan dinamis untuk semua lapisan masyarakat sewilayah Kelurahan Bugel. Pembinaan kemasyarakatan, memberikan pembinaan dan arahan kepada kelompok-kelompok kegiatan antara lain Bumkal, Badan Usaha Milik Kelurahan, KWT, Gapoktan, KSB, Destana. Diharapkan agar program kerja dapat berjalan dengan baik, berjalan lancar, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Bugel. Bapak Ibu sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadratul muhtaramil mul'adul para ulama, para kiai yang kita hormati, yang terhormat Bapak Pandewu Kapanewon Panjatan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak PTH Lurah Bugel beserta Pamong dan anggota teknis yang saya hormati, Bapak Babin Kamtipmas Babinsa Kelurahan Bugel juga yang saya hormati, Bapak Ketua BPK Kelurahan Bugel beserta semua anggota juga yang saya hormati, Bapak Sunarti beserta semua pendukungnya yang hadir, tak lupa juga saya hormati. Tak lupa juga pada segenap panitia pemilihan lurah Kelurahan Bugel, semuanya juga yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi serta misi saya dalam ikut berpartisipasi bila nanti saya terpilih menjadi lurah Bugel. Visi saya untuk Desa Bugel, kami punya keinginan supaya Desa Bugel ini jadi wilayah yang bagus, ayam, toto, tentrem, guyub, rukun, bila bisa gemah, peripah, toto, karto, rahajo. Wujudnya mungkin bisa jadi baldatun, thayyibatun, warabun, wafur. Allahumma amin. Kemudian misi saya untuk meningkatkan iman dan takwa masyarakat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian agar nanti perekonomian masyarakat bisa meningkat, pendapatan bisa meningkat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa tercukupi dengan peningkatan hasil pertanian, mengingat warga wilayah Bugel mayoritas adalah kaum tani. Dengan demikian, apabila sarana prasarana pertanian nanti bisa maksimal, bisa diupayakan secara baik, insya Allah akan menuju atau akan mendapatkan hasil pertanian yang meningkat, sehingga nanti perekonomian masyarakat Desa Bugel bisa meningkat juga. Kemudian karena di wilayah
Mugel ini rawan terhadap banjir yang notabene bisa merugikan petani. Nah, di sini juga nanti akan kita upayakan meminimalisir kerugian akibat dampak banjir khususnya bagi petani. Yang selanjutnya dalam pembangunan nanti tentunya kita bisa bikin agak merata yang selama ini ya bisa dilihat. Mudah-mudahan nanti saya apabila terpilih bisa memanage pembangunan, bisa seluruh warga Mugel semoga nanti bisa memanfaatkan hasil pembangunan tersebut. Kemudian dari isu Kampung Kapi internasional, yang mana Kampung Kapi adalah kampung keluarga berkualitas. Di antaranya nanti kita ada pengelolaan sampah, kita dirikan bank sampah di, kalau bisa per pedukuhan nanti bisa mendirikan bank sampah. Yang selama ini sudah ada yang berjalan dan sementara juga bisa untuk menopang perekonomian keluarga, walaupun kalau dinilai sangat kecil, tapi kalau dinilai secara luas pengelolaan sampah ini dampaknya juga akan kepada warga masyarakat. Di antaranya bila sampah dikelola dengan baik, insya Allah akan mengurangi dampak penyakit yang ditimbulkan dari sampah. Di antaranya pemandangan yang indah, kemudian bau yang, kalau banyak sampah tentunya baunya juga nggak enak. Nah, kalau sampah dikelola dengan baik, insya Allah nggak berbau sehingga kehidupan masyarakat bisa nyaman. Dan juga nanti kalau bisa kita kelola dengan baik, tentunya juga akan menimbulkan dampak yang luas kepada masyarakat desa Mugel. Syukur kalau bisa nanti diupayakan sampah itu dikelola menjadi pupuk yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu kaum tani. Terima kasih. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan Bapak calon lurah Kelurahan Mugel yang hormati, langsung saja dengan waktu karena hanya 2 menit. Tadi Bapak keduanya menyampaikan adalah visi misinya adalah untuk pertanian. Kami sebagai di sini di Kelembagaan Gapotan dan Potan, kami mewakili petani sedang Mugel karena petani di desa Mugel adalah yang lebih dari 80% jumlah penduduk. Nah, ini pertama untuk peningkatan kualitas dan komunitas mungkin segala bidang ini selama ini hanya visi misi, namun visi misi itu harus didanai. Nah, nanti kalau Bapak nanti salah satunya terpilih, apakah berani memasukkan dana atau sebagian APBDes untuk program ini? Karena tanpa dana visi misi akan tidak tercapai, hanya ngomong-ngomong aja. Yang pertama. Yang kedua, masalah ini juga masalah pertanian, juga masalah di bibir pantai kita
kalau kita lihat sama-sama semakin terkikis atau kena abrasi. Nah, selama ini kami dari sama saya menjabat dulu sampai sekarang penanganan belum bisa maksimal. Apakah program nanti Bapak terpilih bisa sedikit mengurangi aja? Kalau mengatasi saya kira tidak bisa mengurangi pengikisan atau abrasi, karena kalau dilihat tiap tahun banyak sekali pengurangan, dan sampai perumahan mungkin sekarang tinggal berapa, tidak sekitar 50 sampai 80 meter lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Langsung saja karena untuk menyikat waktu, tadi dari Bapak Suprayitno menyampaikan yaitu pertanyaan kaitannya dengan pertanian. Memang tadi sudah saya sampaikan masyarakat wilayah Kelurahan Bugel mayoritas petani. Nah, tadi disampaikan 80% penduduk masyarakat petani. Dan yang disampaikan oleh Bapak Suprayitno, sampai sekarang ya, anggaran itu belum bisa didanai. Nah, gini perlu saya sampaikan Pak, tapi kalau anggaran lewat APBK, anggaran pendapatan belanja kelurahan, saya sendiri sudah musduk musyawarah perdukuhan, muskal musyawarah kelurahan, musyawarah kabet, dan nanti juga menjadi program yaitu kerja pemerintahan. Jadi APBK, anggaran pendapatan yang belanja kelurahan itu sudah semuanya diatur. Tapi saya juga sudah memasukkan anggaran, karena setiap tahun saya memasukkan anggaran. Karena kalau mau pola tanam tetap saya menganggarkan untuk bersih-bersih sampai kemarin itu 80 juta bisa itu saya sudah, tapi semuanya masih belum bisa tercukupi, masih ada kekurangan, itu wajar. Tapi saya kalau nanti terpilih lagi melanjutkan menjadi kepala desa, saya siap, karena saya juga menjadi kepala desa juga untuk masyarakat, tidak untuk kepentingan individu atau pribadi. Kalau untuk kepentingan saya pribadi, saya tidak usah nyalon saja, saya siap. Bapak bisa melihat saya sudah menjadi lurah, bagaimana sifat terjang saya kepada masyarakat itu. Nah, ini besok yang ditanyakan, apa Bapak berani mengadakan lewat APBK? Siap, saya berani, karena saya juga untuk masyarakat, saya juga untuk memikirkan masyarakat. Tapi semuanya ada aturannya, dan nanti kita duduk bersama dan kita pecahkan bersama anggaran menurut aturan musduk, muskal, musren bankal, dan nanti menjadi program kerja pemerintah. Ya, kaitannya dengan bibir pantai tadi disampaikan oleh Bapak Suprayitno, karena memang abrasi, apalagi saya sendiri juga di sana Pak. Nah, ini kalau untuk mengatasi total tidak bisa, tapi untuk minimalisir siap. Saya juga sudah ada program penanaman cemara. Cemara saya di belakang itu sudah rumput Pak, tapi abrasi kota. Tapi saya juga nanti kalau terpilih menjadi kepala lurah, Kelurahan Bugel siap untuk menganggarkan. Dan saya tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan administrasi, saya terbuka, adil jujur dan merata, tidak pilih kasih. Dan saya sudah melaksanakan pembangunan selama 6 tahun. Di masing-masing perdukuhan sudah saya suruh musduk, musyawarah perdukuhan, dan semua sudah saya anggarkan. Biarpun semuanya belum bisa puas, tapi saya untuk pemuas tidak bisa, tapi semuanya tak pikirkan. Bapak sendiri sudah bisa lihat. Nah, ini saya minta, karena ini untuk kampanye ini memang kampanye ideologis, saya tidak mau menjatuhkan salah satu calon atau pendukung. Yang penting saya ini nanti kalau terpilih untuk masyarakat, tidak untuk saya sendiri. Tapi saya tidak menopik, karena saya juga mencalonkan diri juga, ya juga ada ya kesejahteraan. Tapi saya niat mengabdi untuk masyarakat sewilayah Kelurahan Bugel, tidak memilah-milah, tidak memisah-misah golongan, ras, agama, apa. Yang penting semuanya saya bisa mencakup semuanya. Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati, tadi yang disampaikan oleh Bapak Suprayitno kaitannya dengan penanganan belum bisa maksimal, ya memang belum bisa maksimal Pak. Tapi saya nanti kalau masih terpilih lagi, saya tetap melanjutkan pembangunan segala bidang di wilayah Kelurahan Bugel. Saya tidak pilih kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja yang diutarakan Bapak Suprayitno masalah dana untuk mendukung pertanian. Kalau saya terpilih menjadi lurah, kalau
memang bisa dianggarkan dengan anggaran desa atau kelurahan untuk kebutuhan masyarakat, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Sebab anggaran itu mestinya semua itu untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk lurah. Jadi kalau semua itu bisa dianggarkan dengan aturan atau mekanisme yang ada, kenapa tidak kalau semua untuk kepentingan masyarakat? Tentu saja nanti akan kita usahakan secara maksimal. Kemudian untuk abrasi pantai, berhubung ini namanya alam, yang punya itu yang maha kuasa, kita sifatnya hanya berusaha untuk meminimalisir. Tentu saja kalau secara fisik nanti juga kita akan upayakan, tapi secara batinnya atau secara batinnya tentunya juga kita upayakan. Nanti kita secara individu, mungkin secara kelompok, bahkan berjamaah, kalau bisa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar abrasi ini bisa diminimalisir, atau bisa syukur kalau bisa teratasi semuanya. Tentunya ini kita kembalikan kepada yang kuasa atau yang punya alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara nanti kita sering mujahadah, sering baca-baca sholawat, sering mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang dihadapi problematika dari di wilayah Kaluran Bugel, terutama bencana, penyakit dan lain sebagainya, ini nanti insya Allah bisa kita kurangi, bisa kita minimalisir dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menilai kemarin problem COVID yang selama ini merasakan kita semua, barangkali kalau Bapak Ibu yang sering mendapat laporan dari tim COVID Kaluran Bugel, Satgas COVID, bisa menengok kembali ke belakang. Ini daftarnya atau data-datanya masih ada, boleh disimak mulai tanggal 1 Suro. Ya. Ya, terima kasih. Mulai tanggal 1 Suro, Bugel 9 hijau, boleh dilihat kembali. Terima kasih atas waktunya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penanya yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan tema yang tadi dibacakan ya Pak, yang mengenai kekayaan Desa Kaluran Bugel tentang keanekaragaman budaya, pesisir pantai dan DGLS. Maka pertanyaan kami, kebijakan apa yang akan Bapak-Bapak lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap potensi yang dimiliki Kelurahan Bugel, yang diantaranya keanekaragaman budaya, pesisir pantai dan DGLS. Maka pertanyaan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung saja, kalau tidak salah nanti menanyakan tentang pantai ya. Ini kalau saya terpilih menjadi lurah, berhubung di wilayah pantai itu juga ada budaya yang bisa diangkat nanti untuk meningkatkan pendapatan warga masyarakat. Tentunya nanti budaya kita bisa kita angkat, terutama sedekah pantai yang selama ini sudah sering ditampilkan di visual di hadapan balai desa. Nanti kalau bisa kita angkat, kita upayakan menjadi suatu event yang bisa menarik wisatawan, sehingga nanti banyak pengunjung yang ke pantai selatan, ke pantai Bidara, yang notabene nanti kalau banyak pengunjung, tentunya warga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dengan cara berdagang ataupun parkir kendaraan
dan lain sebagainya. Kemudian untuk JJLS, berhubung nanti wilayah kita itu dilewati JJLS dan di situ kita punya lahan atau punya tanah kas desa. Kalau bisa nanti kita adakan atau kita bikin rest area di situ yang bisa nanti untuk wilayah desa Bogor ini mungkin masyarakatnya yang bisa dagang ya dagang, yang bisa jual es ya jual es dan lain sebagainya, yang nanti tentu saja kalau semua bisa berjalan dengan baik, ini semua akan meningkatkan pendapatan warga masyarakat Bogor. Terima kasih walaupun belum waktunya. Sekian saja. Dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu Yusnia yang anggota BPK Kelurahan Bogor tadi menyampaikan kalau bapak-bapak ini terpilih menjadi lurah Kelurahan Bogor, kebijakan apa yang mau diangkat kaitannya dengan perekonomian. Ya, terima kasih. Ya, ini kalau di Kelurahan Bogor memang sudah nyata, tidak cuma angan-angan, karena ditunjuk sebagai desa maritim di Pantai Bogor karena sudah membuka yaitu yang kawasan Pantai Bidara itu mendapat anggaran dana IS 750 juta dan baru dilaksanakan kemarin sekitar 33 sekian, itu sudah terwujud dan ini sudah terwujud, tidak cuma angan-angan, tinggal nanti dilaksanakan dan berkembang dengan pesat. Ini pengunjung sudah banyak, tiap minggu itu parkir saja sudah dapat 2 juta, 3 jutaan. Nah, ini kaitannya dengan program ini untuk sekelurahan Bogor karena pantainya itu di Pedukuhan 1. Nah, ini untuk sekelurahan Bogor ini sudah nyata. Ini memang impian saya dan ini sudah nyata. Mudah-mudahan nanti ke depan masih bisa ada anggaran-anggaran. Dan ini tidak cuma juga angan-angan, tapi juga sudah instruksi dari Dinas Kelautan Kabupaten Kulon Progo Provinsi untuk mengajukan desa yaitu Bahari, yaitu mengajukan program kaitannya dengan di situ juga. Mudah-mudahan proposal ini bisa akhir dan kemarin sudah dikunjungi dari pusat. Bapak Ibu sendiri kan sudah ke sana. Saya tidak mau muluk-muluk, sudah ada nyatanya. Yang penting saya untuk mengembangkan wilayah Kelurahan Bogor, tidak cuma satu titik atau golongan-golongan tertentu, sewilayah Kelurahan Bogor. Tapi kita tidak bisa sendiri, bersama-sama dengan Bapak Ibu masyarakat, Bapak Ibu pamong, lapisan masyarakat semuanya, tidak bisa sendiri. Sepandai apapun tidak bisa sendiri melaksanakan. Yang penting kita bersama-sama dan terbuka, transparan dan terbuka. Ini tujuan saya. Yang penting transparan terbuka, tujuan saya nanti untuk memajukan masyarakat sewilayah Kelurahan Bogor. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Yusnia, karena Bogor itu kena JJLS, Jalan Jalur Lintas Selatan. Memang itu untuk Bandara Menuduya. Ini saya juga sudah transparan. Memang ya Kelurahan Bogor tanahnya yang kas desa itu kena JJLS, itu tanah kas desa itu mendapat ya ganti rugi 60 miliar Pak. 60 miliar itu uangnya negara, uangnya masyarakat. Itu di rekening, yang membawa rekening bendara desa. Siapa saja lurah baik tidak bisa membawa. Itu yang membawa, biarpun bendara saya itu baru, tapi itu kewenangannya yang bawa rekening 60 miliar itu bendara desa. Dan ini uang itu di Bank BPB itu 60 miliar tidak bisa diutik-utik, biarpun bunga itu tetap tidak bisa diambil. Tapi kalau untuk pengadaan tanah, dan saya juga sudah membentuk tim kelurahan, nanti tim kabupaten, itu kalau untuk pengganti tanah baru bisa. Tapi prosesnya harus tertib, transparan, terbuka. Karena saya juga sudah mempunyai tim, tidak saya sendiri Pak yang mengeksekusi, itu tim. Saya juga terbuka. Ini uang 60 miliar ini sudah saya gembur-gemburkan, tidak saya diam-diam nanti terus lurah korupsi atau apa. Tidak, ini uangnya negara dan uangnya masyarakat. Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati. Bagaimana Pak nanti untuk meningkatkan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, untuk pemberdayaan masyarakat? Karena JJLS ini kita jangan sampai cuma penonton. Kita juga harus berpikir biar maju masyarakat saya mendapatkan income dari situ, karena kena imbas dampak
yaitu JJLS bandara. Jangan cuma rumo motor maburi, kita harus mempunyai usaha. Saya mau membuka ruko-ruko Pak, ruko-ruko di situ nanti atau membuka ruko-ruko, dan ini sudah saya programkan. Ini nanti yang mau pegang Pak Makmur, itu ulu-ulu Pak Makmur, dan ini memang sudah mendapat, aku terbuka nanti biar Pak Makmur ke Bapak ini sudah ada anggarannya kurang lebih 1 M untuk membuat ruko. Ruko itu nanti diundurke, nanti ada rest area, dan nanti kalau bisa tidak cuma kita berusaha kalau itu bahasa miring. Mudah-mudahan Pak, nanti memang untuk masyarakat saya, dan itu dibuat ruko-ruko sepanjang sampai nanti ya perbatasan nanti Karangsewu itu juga untuk masyarakat. Saya juga untuk ruko itu untuk masyarakat, tidak saya untuk cari uang dan untuk memperkaya untuk pendapatan anggaran belanja, tidak, tapi juga ada income ke kelurahan, tapi juga untuk membantu. Itu saja, terima kasih karena waktunya juga sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak calon kepala desa Luge, calon lurah desa Luge ya. Yang ingin saya tanyakan masalah bantuan Pak ya. Oh ya. Apabila ada bantuan dari pemerintah pusat atau kabupaten, tolong cara penyampaiannya itu yang diberikan pada yang berhak menerima, jangan hanya diberikan pada orang-orang yang terdekat. Begitu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ariel Komari. Tadi menyampaikan kaitannya dengan bantuan dari pusat atau dari kabupaten. Ya Pak, saya kalau nanti terpilih menjadi lurah Kelurahan Bugel, tidak sudah ada wujudnya Pak. Kaitannya dengan bantuan ini karena Kelurahan Bugel ini kena wabah COVID Pak, COVID-19. Saya berupaya semua warga Kelurahan Bugel tetap saya juga dapat bantuan semua, kecuali yang PNS, TNI, Polri yang sudah dapat PKH dan sudah dapat raskin. Tapi kalau memang ada yang kesulit itu kesulit, tapi semuanya sudah saya sisir dengan Bapak Ibu Duku. Tapi saya bekerja sama dengan Pamong dan Bapak Ibu Duku, ini kaitannya dengan bantuan. Tapi saya kaitannya dengan bantuan tetap berusaha maksimal mungkin. Tapi semuanya melalui aturan yang berada. Itu wajib diajukan atau tidak, saya tetap siap demi masyarakat. Banyak yang minta rumah Pak, kemarin yang minta rumah dengan pedukuhan 5. Kemarin baru ujuk-ujuk saya ajukan, tapi kemarin saya yang mengajukan yang menandatangani Pak Media sudah turun tuh 17,5 juta itu tempat Pak Jono. Saya siapa saja tidak pandang bulu, tidak pandang itu pendukungnya Pak Karti, tidak pandang siapa-siapa. Kalau saya nanti terpilih menjadi lurah Kelurahan Bugel, semuanya warga saya. Saya tidak mempunyai rasa dendam, rasa apa. Bapak sendiri sudah lihat karakter saya dan sudah lihat kinerja saya. Saya kemarin ada rival 4, saya bagus semua saya rangkul semua. Bantuan kaitannya dengan bantuan saya pikirkan semua. Ini kaitannya dengan bantuan. Saya tetap transparan dan terbuka Pak. Transparan dan terbuka ini menuju adil merata, adil dan merata. Tidak pilih kasih, tidak yang dikasih cuma saudara-saudara atau teman-teman dekat atau akrab yang akrab diajak. Saya tidak punya sifat seperti itu. Itu perlu saya sampaikan. Dan kaitannya dengan bantuan itu dari pusat, dari provinsi dan dari kabupaten. Tetapi saya tetap berusaha, tapi semuanya melalui mekanisme, melalui aturan-aturan yang berlaku. Tidak ya terus semuanya bisa diajukan bantuan, tidak. Tapi ini sudah nyata, karena dengan adanya wabah COVID-19, warga saya perhatikan semua, tak ajukan semua, dapat semua. Biarpun ada yang mengambil cuma 3 kali, tapi kan semuanya sudah dapat. Saya tidak mau berjanji bertele-tele, yang penting saya memang siap mengabdi untuk warga saya sewilayah Kelurahan Bugel. Kalau nanti saya bisa terpilih lagi, melanjutkan segala sesuatu, tidak cuma pembangunan, tidak cuma infrastruktur. Di masyarakat sewilayah Bugel itu beraneka ragam, tidak cuma pembangunan, tapi pembangunan infrastruktur juga menunjang untuk mobilitas, untuk prasarana-prasarana menuju ekonomi yang maju. Tapi semuanya tetap saya pikirkan. Tapi saya juga manusia biasa, yang nanti saya tetap bekerja sama dengan Pamong dan Bapak Ibu semuanya. Itu yang bisa jawab kepada Bapak penanya. Waktunya masih Pak, tapi oh sudah sampai itu aja. Terima kasih. Terima kasih.
Pak Nurul Komari atas pertanyaannya masalah bantuan. Ini tentunya bantuan apa saja ya? Yang penyampaiannya jangan orang-orang terdekat. Kalau selama ini saya menjabat duko, terutama ya kapasitas saya hanya sebatas wilayah duko, jadi saya nggak mengetahui tentang pedukuhan yang lain. Dan nanti apabila saya bisa menjadi lurah, otomatis nanti saya bisa melihat dari pedukuhan 1 sampai pedukuhan 10 itu bagaimana kondisinya. Kalau di wilayah saya, terutama masalah bantuan yang belum lama ini menjadi problem, yaitu bantuan COVID. Masyarakat yang terdampak COVID, kalau di wilayah saya semua sudah saya daftar. Kemudian daftar itu diajukan di desa. Kemudian desa itu diunggahkan lagi ke pusat. Nah, yang terjadi kemarin itu bantuan dari pusat itu mengambil berapa persen, kemudian dilempar ke provinsi, kemudian provinsi mengambil berapa persen lagi diambil dilempar ke kabupaten atau daerah tingkat 2. Kemudian daerah tingkat 2 ngambil berapa persen lagi, sisanya dilempar ke desa. Nah, ini kalau di desa nanti bisa kita yang mengelola, tapi kalau yang provinsi, yang kabupaten, yang pusat, ini sudah kita tidak bisa berbuat banyak. Jadi mungkin kalau ada yang Mary ini kok dapat dari pusat padahal lebih kaya dari saya, ini kok dapat dari kabupaten padahal juga lebih kaya dari saya. Nah, ini sudah di luar wewenang yang di desa. Tapi kalau yang di desa nanti kita bisa kelola. Sayangnya kemarin itu yang di desa itu nggak bisa membuat keputusan sendiri. Desa harus mengikuti keputusan pusat. Yang jadi problem kemarin itu kan dananya sedikit, disampaikan kepada orang banyak, harus 600.000 sesuai dengan yang di pusat. Dan ini kan ya jadi problem di desa kemarin. Nah, insya Allah kalau bisa besok itu sudah nggak ada COVID ya, marilah kita berdoa bersama-sama. Tadi seperti yang saya utarakan bahwa semua yang terjadi wabah, bencana dan lain sebagainya alam itu yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa menanggulangi, kita tidak bisa mencegah, kita bisa hanya berusaha meminimalisir hal-hal tersebut dengan cara tadi kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ya, kalau agama Islam kan punya cara sendiri, yang lain punya cara sendiri lah. Marilah kita mendekatkan diri kepada yang punya atau yang mencipta. Semoga hal-hal yang menjadi kerisauan kita semua nanti bisa teratasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Sunaryo dari Perguruan 7 Kabupaten Tegal. Dan saya di sini bukan atas nama BPK tetapi atas nama warga biasa. Bapak-bapak yaitu kandidat calon lurah Bugel, baik nomor 1 ataupun nomor 2, sudah sama-sama kita ketahui bahwa Bugel adalah merupakan desa budaya. Dan harapannya sebentar lagi kita itu dituntut untuk menjadi desa mandiri budaya, setidak-tidaknya desa rintisan budaya. Karena kita telah dibantu bermacam-macam bantuan, ada gamelan yang sampai 2 pangkon, yaitu yang perunggu dan yang besi, ada pakaian adat Jawa dan sebagainya. Lalu yang selalu ditunggu-tunggu oleh Dinas Kebudayaan DIY Kundoka Budaya, yaitu adalah
usulan atau proposal balai budaya, dan sampai hari ini setiap saya rapat belum ada tidak lanjut, sehingga saya selalu ditanya. Nah, untuk itu bagaimana tanggapan Bapak atau menyikapi dari Bapak, baik peserta nomor 1 maupun nomor 2, menyikapi masalah ini? Lalu yang kedua, bahwa beberapa waktu yang lalu Kelurahan Bugel berencana mengadakan pasar desa atau pasar kelurahan. Lalu untuk itu bagi Bapak, andai kata menjadi lurah baik yang nomor 1 maupun 2, bagaimana menyikapi rencana masyarakat untuk membuat pasar desa ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ngati Sunaryo. Dengan adanya desa mandiri budaya yang dicanangkan, nanti tentu saja kita bersama-sama dengan mengurus desa budaya, kita akan mengadakan konsolidasi, dan tentunya sesuatunya itu kalau bisa kita percepat, juga kita percepat dengan usulan balai budaya. Kalau bisa juga kita usahakan secepat mungkin. Kemudian untuk pengadaan pasar desa ini, kalau memang untuk kepentingan masyarakat, tentu saja nanti juga akan kita dukung secara maksimal. Kalau bisa mungkin ada yang bisa dianggarkan dari anggaran desa, karena tentu saja kita tahu dana desa itu juga sudah ada plot-plotnya, jadi tidak bisa sembarangan kita menggunakan. Namun tentu saja kalau ada peluang yang bisa untuk mendukung, tentu saja akan kita dukung sepenuhnya. Semuanya nanti agar kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Dan juga masalah pentas budaya, lalu tentu saja juga akan kita dukung, cuman juga kita secara bersama-sama. Tentunya kalau hanya kebijakan lurah nggak bisa untuk menyelesaikan kepentingan-kepentingan secara bersama. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf, kita kembalikan waktunya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Ngati Sunaryo. Nah, langsung saja tadi menanyakan kaitannya dengan desa budaya dan besok menjadi desa mandiri, desa budaya mandiri. Nah, ini perlu saya jawab, Pak. Kaitannya dengan desa budaya, Kelurahan Bugel sudah ditunjuk sebagai desa budaya dan sudah kita laksanakan bersama. Karena ini adanya COVID-19, karena kegiatan-kegiatan tetap vakum, tapi juga ada pertemuan-pertemuan juga masih kita dilaksanakan. Dan kaitannya dengan anggaran, saya sudah kemarin menjadi lurah, sudah saya anggarkan kaitannya dengan sudah dibantu dengan itu gamelan yang perunggu, tidak ada tralisnya, ya sudah saya tralis, apakah saya siap untuk menganggarkan. Tapi semuanya bisa terangkat, bisa maju, kita bekerja sama. Otomatis dengan pengurus desa budaya, ketua, sekretaris, dengan anggota, seksi-seksi, dan dengan lapisan masyarakat sewilayah Kelurahan Bugel. Tidak bisa kita angkat sendiri. Nah, makanya kalau nanti saya terpilih menjadi lurah kembali, mari kita benahi. Mari kita benahi. Yang sudah bagus ya kita teruskan, yang belum bagus kita benahi bersama-sama. Tapi tidak bisa sendiri. Kita benahi, umpamanya kita kurang koordinasi, apa saja itu tercapai harus koordinasi, transparan koordinasi. Nah, itu tercapai. Nah, makanya ini kita juga ada pendamping desa budaya, tidak bisa melangkah-melangkah sendiri, semuanya harus koordinasi. Pendamping tetap koordinasi dengan ketua desa budaya koordinasi dengan lurah. Nah, nanti semuanya kita angkat bersama biar meningkat. Nah, ini sudah kita laksanakan, Pak. Nek Bugel sudah diapresiasi bagus, makanya diapresiasi bagus dapat gamelan perunggu. Ini sudah terwujud. Nah, saya sendiri kemarin sudah menjalankan
Ya saya sudah menjadi lurah selama 6 tahun, semuanya saya cakup Pak. Nah, saya semuanya saya cakup, tidak memilah-milah. Itu budaya apa-apa, yang penting tujuannya bagus, tidak nyimpang dari agama. Nek saya seperti itu. Nah, monggo, nanti bersama-sama kita tingkatkan. Kaitannya dengan apa itu tadi ada bantuan, yaitu ya balik budaya. Bantuan dari budaya itu kita mengajukan proposal. Nanti kalau saya terpilih menjadi lurah kembali, siap segera kita laksanakan Pak. Nah kemarin kok tidak segera dilaksanakan? Karena kemarin juga kita tata, semuanya itu perlu pemikiran-pemikiran mau diletakkan di mana, dan pekerjaannya kalurahan itu juga banyak, tapi semuanya nanti kita laksanakan, tapi semuanya pakai tahapan, tidak bisa serta-merta. Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati, kaitannya dengan pasar desa. Memang kalau diperlukan pasar desa, kenapa tidak kita? Itu kan juga untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sewilayah Kelurahan Bugel, untuk meningkatkan perekonomian. Yang dagang bisa dagang, yang jualan bisa jualan, apa saja kan kita perlu pasar desa, memang perlu. Karena kalau kita mempunyai pasar desa, Kelurahan Bugel juga dapat income, tidak cuma sebagai yaitu penonton saja. Itu pasar Agung itu tidak milik desa, itu tidak milik. Kalau memang pasar desa kan dapat income juga, mendapat pendapatan, dan pendapatan itu masuk APBK, anggaran pendapatan kelurahan, dan itu juga untuk masyarakat. Nah ini ada wacana untuk pasar desa, nanti siap, tapi siap tidak saya sendiri, saya siap yang memfasilitasi, tapi bersama-sama dengan ketua BPK, Pamong, dan masyarakat, karena ini juga miliknya masyarakat, tidak miliknya kelurahan. Apa saja itu tidak miliknya lurah atau pamong, semuanya miliknya masyarakat Pak. Itu perlu saya sampaikan. Makanya saya tadi menyampaikan saya harus adil dan jujur. Memang saya harus adil dan jujur, apa saya sampaikan kepada masyarakat. Tapi masyarakat kalau ada yang belum dengar ya monggo. Tapi saya apa saja itu sudah keluar Pak. Tapi yang saya sampaikan itu yang sudah nyata Pak. Kalau tidak nyata nanti malah jadi bumerang di masyarakat. Kalau sudah nyata maka ditutup-tutupi. Memang itu juga kalau terbuka itu saya menyampaikan dengan masyarakat apa saja enteng. Kalau saya nanti ada pikiran ganjalan-ganjalan yang negatif, menyampaikan dengan masyarakat tidak pede Pak, tetap tidak pede karena memikir saya ini tidak nyata dengan kenyataan. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Terima kasih. Yang penting saya bersama-sama dengan masyarakat, tidak bisa sendiri, tapi saya memfasilitasi yang di depan, tapi semuanya itu musyawarah dan koordinasi, itu mencapai tujuan dan sempurna. Nanti kalau kebijakan saya sendiri nanti disahkan ini, tapi kalau sudah bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Moderator yang saya hormati. Sebagai kata pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, mugi Syekh Rahmat berkaipun Gusti lumentah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Amin. Yang mau saya tanyakan kepada kedua calon, jika kita menengok keadaan masyarakat Bugel, ini fakta. Kita setiap tahun pasti membangun jalan, dan jalan itu minimal itu 10 cm kita naik semua. Daerah-daerah yang sudah terpetak itu nanti kalau musim hujan akan menjadi daerah genangan. Boleh nanti dibuktikan kalau sudah musim hujan. Dan itu akan berdampak kepada lingkungan kita yang kita tempati. Tadi berbicara tentang keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas ada beberapa unsur menurut saya. Yang pertama dari pendidikan, yang kedua dari unsur gizinya, yang ketiga tidak kalah penting dan ini sangat penting sekali, dari unsur lingkungan dan udara yang kita hirup. Yang mau saya tanyakan kedua-dua calon, bagaimana pembangunan ke depan untuk mengatasi lingkungan. Daerah kita adalah daerah yang banjir. Kita tiap tahun pasti membangun jalan, tapi kita lupa membangun saluran air padusan. Yang kedua, bagaimana
untuk menciptakan sebuah hunian lingkungan hidup yang bersih, yang sehat, yang produktif. Cukup sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya, dari Pak Supriyatno. Saya mau menjawab pertanyaannya. Memang di Kelurahan Bugel sudah banyak program kaitannya dengan yaitu pembuatan jalan di masing-masing perdukuhan. Tadi disampaikan ketebalan itu 10 cm dan nanti dari tanah itu ada ketinggian 10 cm itu bisa mengenangi lingkungan karena juga nanti ada itu gini Pak. Semuanya nanti kalau saya nanti masih bisa terpilih menjadi lurah Kelurahan Bugel Pak, kaitannya dengan mengatasi itu ya, kalau kaitannya dengan anggaran kan saya sudah mengadakan musduk Pak, musyawarah perdukuhan. Makanya saya menganggarkan lewat APBK itu sudah dari usulan-usulan Bapak di masing-masing perdukuhan, di masing-masing perdukuhan, tapi semuanya skala prioritas. Nah makanya saya minta kepada Bapak Ibu tokoh masyarakat di masing-masing perdukuhan, kalau musduk itu skala prioritas apa yang mau dibangun, ya tidak cuma jalan terus, karena tadi disampaikan Pak Priyatno kaitannya genangan-genangan itu pasti harus ada membangun yaitu saluran atau drainase, itu memang perlu karena juga untuk menuju juga biar tidak tergenang, tidak banjir, dan itu menuju juga kesehatan Pak ya. Nah ini Pak, untuk lingkungan sendiri nanti kalau memang ada saluran-saluran kan jadi bersih, nyaman, tidak tergenang, dan ibaratnya poman-poman itu tergenang jeblok seperti itu. Makanya monggo nanti kalau saya terpilih jadi lurah lagi, saya minta kalau mengadakan musduk di masing-masing perdukuhan monggo koordinasi dengan nanti wewenangnya BPK, Pak Dukuh dan tokoh masyarakat terbuka. Mau yang dibangun apa skala prioritas Pak, tidak cuma ini saja. Monggo di masing-masing perdukuhan kan tidak sama. Memang kalau memerlukan jalan harus jalan, kalau memang memerlukan drainase harus drainase. Nah, saya sendiri nurut hasil musyawarah dari perdukuhan, tapi saya siap yang memberi arahan di masing-masing perdukuhan. Tapi tadi dari ya Bapak Priyatno, untuk hunian lingkungan biar bersih tadi sudah saya jawab. Kaitannya dengan biar nanti semuanya yang menuju biar sehat itu lingkungan Pak. Kalau lingkungannya kumuh, mau sehatnya bagaimana? Nah makanya kalau memang itu banjir ya disampaikan di posduk atau nanti itu perlu dari drainase atau saluran itu tidak harus dalam, yang penting bisa untuk saluran pembuangan air ke sungai, itu perlu saya sampaikan. Nanti kalau saya terpilih, yang penting kan saya sudah sampaikan bersama-sama masyarakat aspirasinya apa, yang penting semuanya klop, semuanya tidak menjadi masalah di masing-masing perdukuhan. Digawe drainase sing dipoman ya oleh, tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan itu. Makanya semuanya itu harus diawali dari musyawarah terbuka, harus musyawarah apa itu terbuka. Terbuka nanti menuju ya semuanya bisa baik. Itu dari saya Pak, waktunya habis Pak ya. Oh 2 menit ya. Bapak dari Supriyatno monggo. Kalau memang lingkungan Bapak mana, Bapak sebagai tokoh masyarakat silahkan disampaikan. Nanti kalau disampaikan musduk kok tidak diangkat di desa, nanti di desa masih ada anggaran, tetap bisa dianggarkan. Tapi semuanya anggaran itu juga terbatas Pak, karena dana desa itu tidak banyak karena saya membagi itu harus adil dan rata. Tidak cuma merata, merata itu begitu, tapi saya sudah punya pemikiran harus adil. Kalau memang yang sudah bagus jangan dikasih yang sama. Nah itu harus, kalau kasih jelek ya nanti kan 50-50 juga. Tapi semuanya musyawarah, saya juga musyawarah ke BPK, kepada Bapak Pamong dan tokoh masyarakat, dan hasilnya itu kan dari musduk, muskan, musrenbangkal itu nanti jadi RPJMD dan dari APBDes itu Pak hasilnya dari situ. Saya sendiri monggo bersama-sama panjenengan semuanya. Nah ini karena yang hadir tokoh-tokoh masyarakat, dari Pak Karti dan dari saya, monggo yang penting semuanya. Aku tidak memilah-milah Pak, tidak memilah-milah.
Kalau saya itu ini karena saya calon itu saya dengan Pak Kardi, monggo rezekinya mau siapa. Kalau rezeki saya memang yang saya, tapi saya pakai jalan yang bagus. Kalau rezekinya Pak Kardi saya juga siap mendukung. Kalau rezekinya saya minta Pak Kardi juga untuk mendukung saya dengan pendukungnya. Tapi kalau rezekinya Pak Kardi, saya sendiri pribadi dengan pendukung saya tetap mendukung. Saya tidak mau nego-nego Pak. Itu yang bisa saya bilang. Semuanya Allah, tapi dilandasi dengan usaha yang bagus Pak. Saya seperti itu. Niat saya untuk masyarakat. Saya sudah menjadi lurah Kalurahan Bugel selama 6 tahun, tapi saya tidak, ya ibaratnya manusia biasa, tapi masih banyak kesalahan. Tapi saya siap membenahi Pak. Saya siap membenahi. Kalau kesalahan-kesalahan kayak ada, saya wilayah Kalurahan Bugel, saya siap membenahi. Yang bagus kita teruskan, yang tidak bagus saya siap membenahi pribadi saya dan bersama-sama dengan masyarakat. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Supriyono yang menanyakan tentang problem di lingkungan, yaitu dampak genangan air sehingga tidak nyaman. Tentu saja nanti kalau saya terpilih menjadi Lurah Bugel, tempat-tempat mana yang sering tergenang air akan kita survei, akan kita tinjau, kita pikirkan bersama, tentunya dengan lingkungan masyarakat yang tergenang tersebut, bagaimana cara menyelesaikannya. Tentu kalau bisa dianggarkan dengan anggaran desa, kenapa tidak juga. Yang penting kan ini kalau genangan itu bisa kering dengan membuat drainase. Kemudian drainase itu sendiri kan harus terhubung dengan aliran atau dengan sungai. Nah ini kan membutuhkan lahan yang perlu nanti kita gunakan untuk membuat drainase. Lahan tersebut mestinya kalau di lingkungan kita ini masih hak milik masyarakat. Nah, nanti kita musyawarahkan bagaimana caranya. Tentunya kita juga bersama-sama. Kemudian yang kedua, untuk hunian sehat dan produktif. Seperti di depan sudah saya utarakan bahwa untuk hunian yang nyaman itu tentunya untuk bau, sampah dan lain sebagainya. Nah ini sampah kalau dikelola seperti tadi sudah saya utarakan, diadakan bank sampah, ini nanti sampah kan akan termanage atau terkelola dengan baik, sehingga tidak menjadi tumpuan sampah yang akhirnya akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan akan menimbulkan, bahkan kalau sampah banyak itu akan menjadi sarang nyamuk. Nyamuk sendiri itu akan membawa penyakit yang akhirnya akan merugikan masyarakat kita. Nah tentu saja nanti akan kita dukung dengan adanya bank sampah ini. Kalau bisa dianggarkan juga lewat dana desa, kenapa tidak juga untuk menganggarkan ini bank sampah tersebut, agar nanti kebutuhan kehidupan masyarakat itu bisa baik, sehat. Kemudian masyarakatnya juga bisa menempuh pendidikan dengan baik, punya makanan yang bergizi, yang tentunya akan menjadikan warga masyarakat yang berkualitas, yang berpendidikan, yang bermartabat tentunya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf, kita kembalikan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya sangat berterima kasih pada Bapak penata acara yang telah memberikan waktu untuk saya untuk mengajukan pertanyaan kepada calon lurah Desa Bugel. Untuk keduanya, semuanya dari tadi yang dipikirkan kesejahteraan, pertanian dan jalan
akses. Saya cuma prihatin untuk desa kita itu tidak fokus memikirkan 5-10 tahun bahkan 15 tahun yang akan datang untuk program stunting, Pak. Untuk anak-anak kita itu kita pikirkan. Nah, untuk itu saya perlu jawaban dari kedua calon. Nun sewu, bagaimana tindakan atau langkah-langkah panjenengan sedoyo adanya program stunting ya. Anak-anak kita bagaimana dari balita sampai umur SMA, karena sekarang juga telah terjadi kondisi semacam ini adanya isu COVID-19. Demikian saja, Pak. Tadi belum perkenalan, saya Suwardi, alamat saya RT 25 sebelah Balai Desa Bugel, Dusun 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Suwardi yang memberikan pertanyaan tentang program stunting. Ini program stunting sebetulnya sudah ditangani dan bukan hanya dari balita, bahkan sejak pra reproduksi ini ibu-ibu calon ibu hamil ini sudah dipantau oleh petugas-petugas yang ada di wilayah Pedukuhan. Bahkan mulai dari kehamilannya ini selalu dipantau, selalu diberikan tambahan makanan agar anaknya nanti bisa berkualitas. Jadi ini sudah ditangani dan sudah berjalan. Nah, nanti kalau saya dipercaya menjadi lurah Bugel, tentunya akan kita upayakan secara maksimal agar kebutuhan anak yang menjadi masa depan desa ini akan bisa menjadi anak yang berkualitas tadi, yang bisa punya pendidikan yang cukup untuk ke depan menata desa Bugel. Terima kasih. Sekian saja waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Suwardi tadi, menyampaikan ya pertanyaan kaitannya dengan stunting, Pak. Kaitannya dengan stunting, selama saya menjabat menjadi lurah Kelurahan Bugel itu sudah dianggarkan, Pak. Sudah dianggarkan untuk menangani yaitu anak-anak yang stunting. Itu juga bersama dengan ya Kapanewon, dengan ya kabupaten, dengan Puskesmas dan desa sendiri sudah memberi anggaran. Tapi tidak cuma dari balita, Pak. Sejak dari ibu hamil saja sudah diberi, yaitu dipantau oleh ibu-ibu kader karena mitra dari Puskesmas dan diberi makanan tambahan biar ya anak yang dijanin itu di kandungan itu sehat. Nah, nanti kalau sudah sehat, lahir dari bayi sehat, mencapai nanti sampai usia produktif siap. Kalau sudah mencapai usia produktif siap itu melakukan segala sesuatu bisa, Pak, menuju nanti bekerja yang menjadi makmur, menjadi apa, kan dari situ awalnya. Ini perlu saya sampaikan. Nah, saya sudah memberi anggaran biarpun belum maksimal, tapi saya sudah memberi anggaran. Tapi nanti kalau saya terpilih menjadi lurah kembali, tetap semua pasti saya pikirkan. Semua pasti dikasih anggaran, tapi menurut proporsi masing-masing, tidak begitu, tidak sama, tapi tetap diberi anggaran. Karena itu juga dari awal, Pak, memang dari awal, dari ibu hamil, dari balita, dari nanti usia ini sudah dipikirkan. Dan dari desa sendiri sudah memberi anggaran kaitannya dengan posyandu, makanan tambahan, apa-apa itu sudah dipikirkan di masing-masing pedukuhan. Dan ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Nah, semuanya menuju sehat, baik, produktif apa saja itu diawali dari awal. Dari kehamilan, lahir juga sehat, normal. Nah, nanti kan menuju
produktif. Kalau sudah dewasa produksi kan untuk mencapai apa saja, ya mudah-mudahan insya Allah semuanya itu Allah. Nek sempurna kan semuanya itu nanti menuju ke kesehatan, kemakmuran dan sejahtera. Itu kan diawali dari awal. Nah, makanya saya selaku dulu menjabat lurah Kelurahan Bugel sudah saya pikirkan, tapi tidak saya sendiri, bekerja sama dengan ya Kapanewon, Kabupaten, Puskesmas dan dengan Bapak BPK dan semua pamong saya Pak. Semuanya saya selama menjabat semuanya dikasih anggaran, tapi belum maksimal karena yang dengan anggarannya dana desa belum ya alhamdulillah sudah dapat banyak, tapi kan belum maksimal. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan masih ada dana desa, dan dana desa itu juga untuk masyarakat semuanya Pak. Tadi sudah saya sampaikan semuanya tidak milah-milah, tapi ada anggarannya, tapi juga skala prioritas itu tidak sama. Nah, itu nanti juga dibagi-bagi, oh ini sekian. Nah, itu perlu saya sampaikan kepada Bapak penanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Bugel 8, nama saya Maruke ya. Pertama saya akan menanyakan kaitannya dengan isu COVID-19. Menurut saya Bapak Lurah yang terhormati apabila panjenengan nanti terpilih, dan menurut saya mungkin di antara salah satu di Bapak Seyon juga wilayah Bugel, bagaimana saudara dalam mengimplementasikan visi dan misi panjenengan yang telah saudara buat berkaitan dengan isu COVID-19 di masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, terutama anak-anak yang putus sekolah dan mereka prestasinya bagus, prestasinya akademik bagus, prestasinya handal, mereka hasilnya terbatas. Itu satu. Di samping Bapak, yang kedua, masalah pembinaan di masyarakat, bagaimana cara panjenengan dalam mengimplementasikan juga pada masyarakat dalam membina anak-anak di usia sekolah. Jika di wilayah panjenengan, di wilayah Kelurahan Bugel menemui warga yang anaknya putus sekolah, keluar akibat ekonomi, bahkan anak itu punya SDM yang handal, prestasinya bagus, prestasinya akademik bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Marudi kaitannya dengan isu COVID ya. Kaitannya dengan isu COVID karena di wilayah Kelurahan Bugel adanya wabah COVID-19. Kalau saya terpilih menjadi lurah kembali Pak, mudah-mudahan isu COVID ini segera sirna. Kalau memang semuanya Allah Pak, Allah. Kalau memang masih ada kaitannya dengan isu COVID wabah, ya saya tetap menghimbau kepada masyarakat, memberi arahan-arahan kaitannya dengan pertemuan-pertemuan, semuanya harus prokes Pak, harus prokes. Dan ini kalau memang terjadi sesuatu seperti itu, saya sendiri selaku lurah Kelurahan Bugel, saya kemarin sudah menjabat, saya tetap bekerja sama dengan instansi yang terkait. Saya sudah mempunyai Satgas COVID. Bapak sendiri sudah terbukti. Siapa saja kemarin yang terpapar tetap kemarin saya jenguk dengan teman-teman bapak-bapak Satgas. Bapak Pardi sendiri sudah. Semuanya warga Kelurahan Bugel kalau kemarin terpapar COVID-19, saya pergi berkunjung ke rumahnya. Saya sendiri dengan tim Satgas COVID. Mudah-mudahan karena ini juga wabah semuanya dari Allah, kita sendiri mudah-mudahan segera sirna. Tapi kita tidak tahu Pak, apa yang mau terjadi itu tidak tahu. Yang penting kita ikhtiar berdoa, tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaitannya dengan wabah ini Pak, saya selaku pemerintah Kelurahan Bugel yang sudah saya jalani, sudah saya laksanakan, saya tetap memberi anggaran Pak. Makanya anggaran itu terpilih karena untuk membiayai kaitannya dengan wabah COVID-19.
Nah, ini benar-benar saya salurkan kepada masyarakat yang terpapar COVID-19. Biarpun cuma satu kali saya jasuran ke bapak-bapak yang terpapar, Pak. Nah, ini Pak Ketua sendiri saya juga suan. Semuanya saya suani karena itu semuanya warga saya. Dan saya doakan yang kemarin yang terpapar mudah-mudahan segera sembuh. Pak Yang sendiri kemarin dirawat, saya juga suan ke rumahnya Pak Yang, alhamdulillah kemarin sudah siap. Kaitannya dengan penyalonan ini Pak, monggo saya minta ini karena ya kaitannya dengan penyalonan ini kita warga seluruh sewilayah Trabukel damai-damai saja, tidak usah permasalahan siapa nanti yang diberi rezeki, si itu amanah yaitu dari Allah Pak. Siapa yang mau diberi rezeki Allah itu sudah menentukan, makanya kita semuanya kita damai-damai saja. Nek saya sendiri mau milih sana milih sini, monggo itu haknya masyarakat. Saya sendiri tidak memaksa. Biarpun saya ada pendukung apa saja, saya juga memberi arahan yang baik. Jangan mengintimidasi masyarakat. Jangan. Jadi lurah cara kangelan Pak, orang kepenak. Kenapa kok Bapak kangelan mencalonkan lagi? Karena banyak yang belum saya selesaikan. Saya mau melanjutkan pembangunan segala bidang apa saja. Kalau memang sudah selesai, saya tidak mau kok jadi lurah terus, ngumpet Pak jadi lurah terus itu juga. Tapi saya tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan kaitannya dengan anak-anak, karena ya kaitannya dengan adanya COVID ini terus masuk sekolahnya diatur ini kan sudah ketentuan Pak. Nek saya sendiri ini ranahnya dinas pendidikan, ya dinas pendidikan dari Kabupaten Kapanewon dan desa Pak memang. Tapi ranah sepenuhnya kaitannya dengan pendidikan, ya dinas pendidikan Pak. Tapi saya sendiri selaku pemerintahan Trabukel tidak cuma mau diam saja. Yang penting semuanya bekerja sama, musyawarah. Nah kalau mau tatap muka atau bagaimana, kalau memang sudah bagus ya tatap muka Pak. Kalau belajar cuma dari rumah, wah itu sih belajar sama orang tuanya Pak, saya pintar orang tuanya. Nah, itu seperti itu. Itu perlu saya sampaikan pada mudah-mudahan awal COVID ini segera sirna. Nah ini karena berdampak segala bidang Pak, bidang ya sekolah, anak-anak, pendidikan apa saja ini dampak. Makanya kemarin ini semuanya kena dampak. Warga saya perjuangkan biar dapat bantuan COVID. Karena kaya miskin itu berdampak, tidak cuma yang miskin saja yang kena dampak COVID ini. Makanya yang penting ada aturannya. Ngapa? Saya tetap semuanya warga saya dan semuanya saya usulkan kemarin. Dan kaitannya dengan ya pembinaan anak-anak yang putus sekolah karena terhimpit ekonomi Pak. Nek sekarang itu biarpun terhimpit, yang penting koordinasi pemerintah itu tetap memikirkan Pak. Tapi itu juga dari keluarganya sendiri Pak. Nek tidak ada koordinasi, memang terhimpit ekonomi, anaknya pinter, nek cuma diam saja keluarganya, tidak menyampaikan ke pemerintah yang terkait desa, kecamatan atau dari dinas pendidikan sosial, itu nanti dibantu. Kalau memang terhimpit ekonomi, tidak cuma putus sekolah karena terhimpit ekonomi, masih ada jalan keluarnya. Tapi kalau terhimpit memang anak itu tidak mau sekolah, ya mau diberi arahan bagaimanapun, orang itu memang gak mau cuman mau ini, ya susah juga. Tapi saya selaku kalau terpilih menjadi lurah kembali, ya tidak saya diaman saja Pak, tetap memberi arahan-arahan, mengajak biar anak-anak itu tetap melanjutkan sekolah. Tapi semuanya harus melihat situasi dan kondisi Pak. Yang semuanya tetap, ya semuanya kalau memang jadi COVID itu memikirkan segala sesuatu Pak, tidak memikirkan satu bidang saja, tidak memikirkan satu bidang, segala sesuatu harus dipikirkan. Memang yang semuanya memang kalau sudah dijalani apa adanya, ya jalan. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Dr. Andes Maruti. Yang pertama tentang COVID yang akan berdampak pada anak-anak. Yang kedua pembinaan anak-anak terlantar atau putus sekolah. Yang pertama, karena dampak COVID ini banyak anak yang setelah sekolahnya dari rumah. Ini di tempat saya sudah ada lokasi pendidikan non formal yang notabene sudah Bapak Ibu semua ketahui. Adanya pengajian itu juga tidak hanya ngaji bab agama, sebetulnya itu juga tentang kehidupan dunia ada di sana.
Jadi kalau untuk mengatasi atau untuk anak-anak yang terlantar dampak COVID ini di wilayah saya sudah tertangani. Nah, insya Allah kalau saya untuk menjadi lurah Bugel juga akan kita kembangkan ke wilayah lain agar anak-anak itu mengenyam pendidikan yang maksimal bidang agama, bidang keduniaannya dan bidang pendidikan yang lain agar akhirnya itu anak bisa punya kehidupan yang mapan, berakhlak yang mulia dan berkeluarga yang nanti bisa berkualitas tentunya. Kemudian yang kedua, pembinaan anak-anak terlantar yang putus sekolah yang notabene itu anak yang punya kemampuan atau gampangannya itu jalannya di sekolah itu orang pinter. Ini gandeng orang sekolah jadi wong bodoh gitu gampangannya. Nah ini tentu saja nanti kita akan upayakan, kita usahakan agar anak ini nanti bisa sekolah kembali. Kita juga harus koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Bahkan kalau bisa nanti kita menghubungi orang yang kaya yang bisa mendukung biar anak tadi bisa melanjutkan pendidikan sehingga nanti bisa mempunyai ilmu yang cukup di hari tuanya, juga nanti akhirnya akan menjadi anak yang pandai, yang punya kehidupan yang berkualitas, punya kesejahteraan yang cukup untuk membiayai keluarganya di masa depan tentunya. Barangkali sekian jawaban. Ada kurang-kurangnya mohon maaf, waktu kita kembalikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja pertanyaan saya untuk Pak Sunardi. Yang pertama, ini kondisi wilayah pertanian yang sering mengalami genangan atau banjir. Ini bagaimana menanggulangi masalah banjir di sawah? Yang kedua, kalau musim tanam kedua, ini banyak tanaman yang Coro Jawa ini sok abang berdadak itu angel uripe. Nah ini gimana menanggulanginya atau gimana solusinya agar tanaman tadi bisa berkembang dengan baik. Yang ketiga, problem pertanian juga, kalau musim tanam pertama ini kekurangan air sehingga petani itu pada biodo. Yang kedua, kalau kelebihan air sehingga ini banyak problem bibit-bibit yang mati. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 2 tadi menyampaikan ya di wilayah Kelurahan Bugel karena di sektor pertanian karena sering banjir. Bagaimana mengatasinya? Saya sendiri selaku Lurah Kelurahan Bugel itu sudah saya berupaya, Pak. Nah, ini waktu-waktu tahun-tahun ini kan sudah tidak begitu dengan tahun-tahun yang dulu karena drainase kan sudah lancar. Sungai-sungai sudah ditalur, contohnya dari Wetan Gelaran kan itu sudah dikeruk. Nah, itu mengatasinya seperti itu, Pak. Diatasi seperti itu. Dan saya sendiri dulu menjabat sebagai lurah. Kalau memang tergenang, saya dengan pamong saya terjun, Pak, ngersi tongkrong. Nek jenengan rame rugi, kalau rantai peruh DMB, monggo. Nek kalau tetap terjun. Saya merintah Pak Makmur, ini hujan turun, bagaimana sana? Oh ini ada genangan, kita terjun, kita bersih. Nah seperti itu, Pak. Tapi kalau kaitannya dengan program pembangunan, karena itu punyanya siapa-siapa. Nah, kita selaku lurah kalau memang terpilih, saya wajib mengusulkan, Pak. Itu wewenangnya siapa? PU atau pengairan itu kan ada wewenangnya sendiri-sendiri. Kalau wewenangnya desa, Bapak sendiri sudah lihat. Kemarin diusulkan, Pak, ini Banyu Gunung Ketuk Kidul lor banjir. Sekarang sudah gede, Pak, monggo dilihat. Itu program dari bantuan juga dari P3A. Alhamdulillah kemarin dapat sudah lancar, air sudah sampai sana. Kemarin untuk mengatasi banjir karena
yaitu tutup klep rusak. Tutup klep rusak karena anggaran itu kalau sudah perubahan anggaran kan tidak bisa. Tapi masyarakat kalau menyampaikan itu karena juga kepentingan masyarakat di sektor Pertamina, tak utang Pak kalian teralis. Tapi nanti terus dihadapi terus tentu. Tapi semuanya bisa diatasi. Tidak cuma menganggarkan kalau sudah tidak dianggarkan, wah sudah tidak ada anggarannya. Saya tidak seperti itu. Tapi saya tetap berusaha. Nah kemarin sendiri contohnya klep itu di Pancasar. Anggaran tidak ada, tak utang nyatanya sudah tidak menjadi permasalahan. Nek kaitannya dengan banjir kalau alam Pak, nek udan terus ya tidak bisa Pak nek membentuk. Nah, tapi kan semuanya ada solusinya, ada jalan keluarnya. Dan banjir itu segera surut itu bagaimana? Nah itu kan diatasi. Diatasi bagaimana? Drainase ya diperlancar. Nah, saya sendiri tadi sudah saya sampaikan. Ini saya selaku lurah tapi juga menganggarkan Pak Makmur yang saya suruh bekerja tetap dianggarkan untuk bersih-bersih karena dia kalau ada air tidak tergenang lama-lama dan cepat tidak banjir itu. Dan tadi disampaikan Pak, bagaimana mengatasinya kalau pola tanam kena hama. Kalau hama itu ya tetap disemprot Pak. Nah, tapi Allahu alam kalau memang semuanya itu harus diatur, makanya pola tanam tetap serempak bareng, harus musimnya apa itu kan bapak-bapak petani kan sudah mempunyai hitung-hitungan. Tapi kalau membentuk Bang, ya tetap ditangani pakai disemprot atau bagaimana, tapi ya masal bareng-bareng. Saya sendiri sudah melaksanakan kordomu bati tikus, saya Pak nanti tunggu Pak Mahmud, itu ada Pak Mahmud. Nah, saya sendiri karena menjadi lurah untuk wilayah Sekalura Bugel tidak untuk salah satu orang. Nah, saya tetap terjun. Tapi kalau saya tidak terjun harus ada laporan Pak. Saya siap. Dulu slogan saya orang pinter sing penting kober. Nek lurah kok bodoh banget ya orang apa Pak lurah bodoh. Saya tidak mau ini ngumpul-ngumpul. Yang penting semuanya saya laksanakan bareng-bareng begitu saja. Yuk ini kaitannya dengan musim tanam Pak, kalau kekurangan air. Nah kekurangan air itu dilihat dari segi apa? Kalau memang itu ada perusahaan-perusahaan baru ditandai, dilaksanakan, ya tidak bisa biarpun kering kok ya tetap kering. Tapi kan bisa diatasi, koordinasi dengan kelompok tani, ketua Bakotan, Pak Dukuh, ya nyewodo, pengayu doa. Desa siap membiayai, siap letuku solar sekilo. Tapi semuanya harus ada penyampaian, harus ada aspirasi. Makanya aspirasi dari masyarakat itu harus disampaikan biar pemerintah itu tahu. Kalau tidak disampaikan cuman grundel-grundel di kelompok-kelompok itu tidak mengatasi masalah Pak, malah tambah masalah. Nek mengatasi masalah tanpa masalah yang pegadian bisa nanti ya seperti itu. Makanya saya kalau terpilih menjadi lurah kembali, saya siap untuk masyarakat segala bidang Pak. Siap terjun dorong-dorong siap. Niatnya aku dadi lurah sing tak tekuni ya lurah Pak, orang yang ditani, orang yang biopo, seperti itu. Tapi itu rezeki dari Allah Pak, dari Allah. Siapa yang mau diberi rezeki dari Allah, tapi semuanya wajib usaha. Tapi saya usaha yang baik, yang baik. Itu Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mengajukan pertanyaan yang damai-damai saja, karena ini juga calon, saya calon. Kalau Bapak Soekardi calon lurah Kalurahan Bugel, kalau terpilih menjadi lurah, program apa di 6 tahun ke depan yang mau dilaksanakan? Karena wilayah Sekalura Bugel ada 10 pedukuhan, ada 10 pedukuhan. Program-program pasti beraneka ragam. Dan yang perlu saya tanyakan, karena wilayah Sekalura Bugel ini ada 10 pedukuhan, pasti permasalahan-permasalahan itu muncul banyak. Pasti ada permasalahan di segi keluarga atau bagaimana melebar apa-apa tetap ada. Monggo, bagaimana untuk mengatasi kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu? Monggo, kalau Bapak nanti terpilih menjadi lurah Kalurahan Bugel, saya tanya tidak mau berdiri-diri, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunardi atas pertanyaannya. Untuk saya, yang pertama adalah program apa? Kalau program jelas sudah ada di visi misi ya, tinggal kita tindak lanjuti itu. Tapi perlu kita utarakan juga bahwa yang menjadi problem masyarakat itu adalah biasanya perekonomian
Nah, nanti kalau saya dipercaya menjadi lurah Bugel, tentunya akan menjadi prioritas. Itu kita upayakan supaya punya perekonomian yang mapan sehingga keluarga bisa aman, damai, ayam, tentrem. Itu upaya kami. Kemudian yang kedua adalah permasalahan gimana kita menangani permasalahan yang notabene kalau di wilayah Bugel itu sangat luas dan banyak permasalahan. Tentu saja nanti akan kita lihat permasalahannya itu apa, kaitannya dengan apa. Kalau memang kita bisa kita selesaikan dengan lurah, kenapa tidak? Kalau permasalahan itu bisa diselesaikan di wilayah Pedukuhan dengan Babin Kamtipmas, Babinsanya, kenapa harus sampai lurah? Kan gitu. Gitu. Nah, makanya nanti kalau ada permasalahan yang menyangkut atau harus sampai ke lurah, tentunya juga kita lihat itu permasalahan seperti apa, dan penyelesaian tentunya kita melihat problemnya itu harus kita selesaikan dengan damai dan aman. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu hadir semuanya. Saya masih diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan closing saya. Saya menyampaikan tidak mau muluk-muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta doa restu dan dukungannya kepada Bapak Ibu hadir semuanya karena saya menyalurkan diri sebagai lurah Kelurahan Bugel. Dharma baktiku untuk desaku. Dharma baktiku untuk desaku. Yang baik mari kita lanjutkan, yang kurang baik mari kita benahi bersama-sama masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap saya bersama-sama masyarakat. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan dari Bapak Ibu hadir semuanya, saya mohon maaf. Saya kira berkalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih dari segenap panitia yang sudah menyelenggarakan kampanye dialogis ini dengan berjalan dengan baik. Tak lupa juga dengan Bapak Ibu hadirin semuanya yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Namun demikian, tentu saja kami dalam mengutarakan atur dan lain sebagainya, banyak kekurangan, banyak kata-kata yang mungkin dirasa kurang sopan atau banyak hal-hal yang kurang menjadikan hati Bapak Ibu semuanya ridho. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya tentu saja berhubung saya punya hajat menjadi lurah Bugel, tak lupa mohon doa dan restunya semoga hajat saya bisa berhasil dengan baik menjadi lurah Bugel yang amanah dan bermartabat. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.